guru-guru hebat, salam bahagia. Bertemu lagi dengan saya Mariska Lastaria, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan kepemimpinan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2024, saya sudah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Ibu Marteda Rara Eti selaku pimpinan di SDN Tugu Utara 17 pagi tempat saya bertugas, dan Ibu Eha Murniati pimpinan di SDN Tugu Utara 19 pagi. Saya melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedua kepala sekolah tersebut menyikapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah tersebut, dan bagaimana cara ataupun langkah-langkah yang beliau lakukan dan terapkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang terjadi. Wawancara berjalan dengan baik, dengan lancar dan mengalir. Berikut adalah cuplikan dari wawancara yang telah saya lakukan. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bu Mariska. Gimana nih Bunda kabarnya hari ini Bun? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan sehat ya Bun. Amin ya. Hari ini gimana Bun, kegiatannya padat seperti biasa? Seperti Bunda biasa kemarin. sampai kelupaan tadi bawa baju. Oke. Jadi harus ganti dulu ya Bun ya, pulang dulu. Baik Bunda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bunda, di tengah-tengah kesibukan kegiatan Bunda bisa meluangkan waktu untuk wawancara pada hari ini Bun. Saya akan mewawancarai Bunda selaku pimpinan di SDN Tugu Utara 17 pagi ini. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bu Mariska. Apa kabar nih Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mariska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bun. Alhamdulillah. Bunda gimana? Hari ini kegiatannya lumayan padat, sibuk? Ya begitulah, alhamdulillah. Iya, baik Bunda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bun. Bunda sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan yang setiap harinya pasti padat ya Bunda ya. Ya, hari ini saya mohon izin Bun, ingin melakukan wawancara dengan Bunda selaku pimpinan di SDN Tugu Utara 19 pagi ya Bun. Sehubungan dengan tugas saya nih Bun dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 10. Jadi pada modul modul 3.1 ini kami diajarkan bagaimana pengambilan keputusan kepemimpinan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Dan tujuan saya wawancara hari ini Bun untuk sharing dengan Bunda, diskusi ya Bun, mohon izin untuk mengetahui bagaimana Bunda menyikapi nih Bun kasus-kasus yang terjadi di SDN Tugu Utara 19 pagi ini, dan juga bagaimana cara-cara atau langkah-langkah Bunda dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus tersebut. Demikian Bun. Ya. Menurut Ibu Marteda Rara Eti, beliau selalu memandang suatu permasalahan atau kasus dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jika kasus tersebut melanggar hukum dan dihadapkan pada pilihan benar atau salah, beliau menganggapnya adalah bujukan moral, dan sudah pasti dengan mantap beliau akan memilih sesuatu yang benar. Namun jika masalah tersebut masih dihadapkan dengan sesuatu yang bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika. Untuk pengambilan keputusannya, beliau akan mengamati permasalahan yang terjadi, menentukan informasi faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Untuk Ibu Eha Murniati, beliau membedakan dilema etika dan bujukan moral biasanya dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka akan masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai dan tidak masuk akal, maka akan masuk ke dalam bujukan moral. Secara garis besar, kedua kepala sekolah tersebut, baik Ibu Marteda maupun Ibu
EH mengambil keputusan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, baik dengan wakil kepala sekolah, dengan dewan guru, maupun dengan pihak-pihak terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Ibu Marteda melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Beliau menimbang secara matang mana yang paling benar, dan biasanya beliau memilih keputusan yang menguntungkan banyak orang, atau tidak ada yang dirugikan, atau memilih keputusan yang paling sedikit dampak negatifnya. Sedangkan menurut Ibu EH, dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan dan berpihak pada murid. Beliau memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik sebuah kejadian. Saat menghadapi masalah, biasanya Ibu Marteda Rara Eti akan langsung terjun ke lapangan. Beliau akan langsung menemui pihak-pihak terkait, melakukan wawancara untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat. Kemudian dari informasi yang ada, beliau akan mendiskusikan dengan tim untuk mendapatkan berbagai pandangan. Barulah diambil keputusan yang dianggap paling tepat dan dibuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang biasa dilakukan Ibu EH tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Ibu Marteda. Beliau biasanya mengumpulkan terlebih dahulu informasi secara detail dari pihak-pihak yang memang benar-benar terkait dalam masalah yang terjadi. Sama dengan Ibu Marteda, setelah mendapatkan informasi yang dirasa cukup, beliau akan mendiskusikannya, memusyawarahkannya terlebih dahulu kepada Dewan Guru, wakil kepala sekolah, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Hal-hal yang dianggap efektif oleh Ibu Marteda Rara Eti dalam pengambilan keputusan adalah harus menganalisis kasus yang ada dengan tepat, kemudian menyelesaikannya dengan cara harus sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Sedangkan menurut Ibu EH, pengambilan keputusan akan efektif jika melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu diskusi, sehingga setiap pemangku kepentingan memahami setiap situasi dengan adil. Belajar dari kasus yang ada, beliau akan melakukan tindakan preventif sebagai pencegahan sehingga kasus serupa bisa dihindari. Menurut Ibu Marteda dan Ibu EH, banyak sekali memang tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang merupakan dilema etika. Ibu Marteda berkata bahwa tantangan terberat dalam pengambilan keputusan adalah saat ia harus mengambil keputusan itu sendiri, karena memang yang dihadapkan adalah masalah benar lawan benar, dan dalam mengambil keputusan harus jeli untuk melihat agar keputusan tersebut menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak merugikan salah satunya. Tantangan terberat yang dihadapi oleh Ibu EH adalah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Memang sulit sekali menurut beliau untuk menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi semua orang. Baik Ibu Marteda dan Ibu EH, keduanya sama-sama tidak memiliki tata kala atau jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan. Untuk Ibu Marteda, sekiranya masalahnya itu ringan dan urgent, beliau akan langsung memutuskan sendiri. Namun jika masalahnya berat atau yang berhubungan dengan siswa dan butuh memanggil orang tua misalnya, atau memerlukan pendampingan pengawas, beliau akan membuat jadwal terlebih dahulu untuk mengatur pertemuan. Sama dengan Ibu Marteda, meskipun Ibu EH tidak memiliki jadwal khusus, beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan waktu yang secepat mungkin. Ibu Marteda dan Ibu EH dalam pengambilan keputusan, beliau selalu mengajak bersama-sama baik warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak terkait ataupun orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan
untuk membantu dalam mencari alternatif tersebut. Hal tersebutlah yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Menurut Ibu Marteda Rara Eti, intuisi dalam diri dan pengalaman beliau sebagai kepala sekolah juga menjadi faktor penentu untuk pengambilan keputusan. Dan juga masalah atau kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya dijadikan beliau sebagai gambaran atau pandangan dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang terjadi. Menurut Ibu Marteda Rara Eti, berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan merupakan hal yang sangat penting. Pelajaran yang dapat diambil adalah beliau menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik dengan mengedepankan kepentingan murid. Ibu Eha memahami komunikasi yang terbuka dan transparan serta mau mendengarkan berbagai sudut pandang sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Hal ini dijadikan beliau sebagai suatu pengalaman yang berharga dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Berikut saya akan sampaikan analisis saya terhadap hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada dua kepala sekolah, yaitu Ibu Marteda Rara Eti dan Ibu Eha Murniati. Hal menarik yang terjadi saat wawancara adalah kedua kepala sekolah tersebut memiliki metode dan pandangan tersendiri dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika yang dihadapi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah mengambil keputusan dengan paradigma yang sama, yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Berdasarkan wawancara kedua kepala sekolah, baru beberapa tahapan yang muncul, jadi belum ada prosedur yang sesuai 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Rencana kedepannya harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan dilema etika. Para pemimpin perlu meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, seorang pemimpin harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan diskusi. Membuat sistem dan aturan yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Untuk mengukur efektivitas dapat digunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan penilaian keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin memperbaiki proses pengambilan keputusan dan membuat keputusan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai terhadap kasus yang terjadi, disertai dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek, khususnya yang berpusat pada kepentingan siswa di sekolah dan melibatkan dari masukan berbagai pihak. Saya akan mulai melibatkan murid dan dewan guru untuk pengambilan keputusan dilema etika yang berdampak pada mereka. Memastikan suara semuanya didengar dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya akan mulai menerapkan proses pengambilan keputusan sesuai prosedur secepatnya, dimulai dari lingkungan yang terdekat dulu, yaitu lingkungan kelas yang saya bimbing ketika menghadapi masalah yang berkenaan dengan murid-murid yang ada di kelas saya tersebut. Baik Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah hasil analisis wawancara yang sudah saya lakukan terhadap dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya harap memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Salam bahagia dan tetap semangat. Terima kasih.